Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Capstone Project, kelompok CSD 140 yang beranggotakan yang pertama ada Fahmi Nurfalah dengan nomor F267, R26260 dan juga saya sendiri Muhammad Zaid Al-Hakim dengan nomor F284, R4278. Nah, di sini ini sebagai tugas memenuhi tugas capstone yang mana di sini capstone project kami bernama Share My Event. Untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat ke slide berikutnya. Ya, di sini yang pertama ada background problem dari kami membuat Share My Event ini karena ya salah satu dampak pandemi yaitu banyaknya acara-acara atau event-event yang biasanya diselenggarakan secara offline itu beralih menjadi online dan dilaksanakan secara online. Nah, bisa dilihat sebagai berikut untuk datanya yang diambil dari Inventur Alvara sebagai berikut. Kemudian untuk selanjutnya problem statement, yaitu yang pertama adanya minimnya wadah untuk mempublikasikan event atau kegiatan yang diadakan. Kemudian yang kedua ada banyaknya event online yang membuat orang bingung untuk mencari event yang akan diadakan. Jadi karena adanya problem statement ini, kami membuat Share My Event ini sebagai jembatan untuk orang yang mencari event dan orang yang mempunyai event. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada research question, yang mana yang pertama ada siapa saja yang dapat membuat dan mempublikasikan informasi kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua ada bagaimana cara mewadahi bahwa banyaknya kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengapa kegiatan banyak dilakukan secara online. Kemudian yang terakhir, apa saja jenis event yang dapat di-post. Untuk research question yang pertama, siapa saja yang membuat dan mempublikasikan informasi kegiatan tersebut, yaitu orang yang mempunyai event atau yang panitianya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mewadahi banyaknya kegiatan tersebut, ya dengan adanya web kita ini. Kemudian mengapa kegiatan banyak dilakukan secara online? Karena alasan yang tadi, karena COVID. Kemudian terakhir, apa saja jenis event yang dapat di-post? Itu berbagai macam, seperti beasiswa, event konser, ataupun event-event online lainnya. Dan lanjut, ada project scope. Di sini kami menyediakan beberapa fitur. Yang pertama ada fitur atau autentikasi, kemudian fitur mencari event, fitur kategori, fitur create atau create, read, update, dan delete, kemudian fitur tambah ke favorit, kemudian fitur ubah profil dan ubah password, kemudian fitur administrator yang di dalamnya ada improvement event, hapus event, dan juga ubah role user, dan yang terakhir ada hapus user. Kemudian yang selanjutnya yaitu project scope akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fahmi Nurfalah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan saya Mujahid Al-Hakim. Kita masuk ke project schedule, yang mana pada project schedule ini kegiatannya yang pertama yaitu ada persiapan selama 2 hari pada minggu pertama. Seperti kegiatan persiapan ini seperti pembuatan repository di GitHub dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pembuatan RESTful API untuk backend-nya dimulai dari hari ketiga minggu pertama, dan alhamdulillah pembuatan RESTful API ini di akhir minggu kedua juga sudah selesai lebih cepat daripada rencana. Selanjutnya ada desain UI atau UX menggunakan Figma yang dilakukan selama 3 hari. Di minggu pertama dilanjut dengan pengimplementasian desain ke kode sampai akhir minggu ketiga. Selama pengimplementasian desain juga kami sambil mengkonsumsi API dari backend ke frontend. Kami juga men-testing aplikasi kami dan mendeploy-nya ke Heroku untuk backend
dan Netlify untuk front end-nya. Untuk kegiatan yang terakhir di minggu kelima, kami membuat dokumentasi dan hal lainnya seperti pembuatan presentasi, video presentasi, dan demo aplikasi, dan lain-lainnya. Lanjut kita. Nah, masuk ke project resource. Pada project resource, kami menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk pembuatan backend API, dibantu dengan framework Lumen dari Laravel. Untuk front end sendiri menggunakan vanilla JavaScript dibantu dengan framework CSS Bootstrap. Adapun library dan tools yang kami gunakan yaitu pertama ada Swift Alert 2, kedua ada Figma untuk desain, ketiga ada Lottie untuk web animasi, AOS juga web animasi transisinya, 5 ada Grid.js untuk plugin table. Nah, berikut ada beberapa tampilan aplikasi pada website yang kami buat. Pertama ada login dan register page. Berikut ada tampilannya. Selanjutnya ada home atau beranda dan event page, kumpulan event-eventnya. Next, ada my akun untuk menampilkan akun yang sedang login, dan juga my event yang mana menampilkan event-event dari user yang sudah login. Next, terus ada halaman detail dari event itu sendiri, yang mana bisa juga menambahkan ke favorit, ada tombol lope-nya, terus juga ada add atau edit, yang mana untuk menambah atau mengedit suatu event dari form tersebut. Next. Selanjutnya ada halaman dashboard admin, yang mana halaman dashboard admin ini hanya bisa diakses oleh admin saja. Next. Terus ada list user juga dan style user. Pada list user ini ditampilkan semua user dari pengguna website ini, dan juga ada detail user di mana bisa mengubah role-nya dan lain-lain. Terus ada list event yang mana memuat semua event, dan juga admin ini bisa mengapprove eventnya diterima atau tidak, seperti lain. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.